Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini ya, di tengah-tengah kita mencari rezeki, kita mencari nafkah untuk keluarga kita sempat untuk belajar tentang agama ini ya. Sebab mencari rezeki, ya, nafkah itu kan nggak cuman berupa materi, juga berupa non materi, yaitu berupa nasihat. Dengan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, rahimakumullah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang Allah sampaikan lewat surat An-Nas. Ya, lewat surat An-Nas. Surat An-Nas sendiri adalah surat yang terakhir dalam Al-Quran, ya, yaitu surat ke-114. An-Nas itu artinya manusia. Jadi setelah sebelumnya, ya, surat-surat sebelumnya itu Allah banyak berbicara tentang manusia secara khusus, ya, secara spesifik, misalnya di surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, Allah bicara tentang manusia yang dapat nikmat, an'amta alaihim. Lalu ada manusia yang dimurkai, ya, maghdub, dan ada juga manusia yang sesat, disesatkan, zalim. Nah, kemudian di Al-Baqarah juga Allah bicara tentang Bani Israel, ya, bani itu apa ya? Kelompok manusia yang besar di suku gitu kan, yang degil, ya, yang durhaka, padahal mereka udah dikasih nikmat yang banyak, ya. Nikmat terbesar yang mereka dapat adalah nikmat kenabian, ya. Sebagian besar nabi itu dari kalangan Bani Israel, tapi ya bukannya diikuti, ya, bukannya didengarkan nasihatnya, malah dibunuh. Bani Israel kerjaannya tuh, ya. Maka Allah di surat Al-Baqarah itu, ya, secara khusus, ya, melaknat Bani Israel atas kedegilannya. Lalu Ali Imran bicara tentang keluarga Imran, ya, sebuah keluarga soleh, ya, dengan kepala keluarga namanya Imran, punya anak namanya Siti Maryam, punya cucu namanya Isa Al-Masih. Dia punya ponakan namanya Yahya alaihissalam. Dia punya ipar namanya Zakaria alaihissalam. Subhanallah. Sebuah keluarga mulia, keluarga hebat. Kalau kita belajar Al-Imran, maka kita akan menemukan belajar bagaimana menjadi keluarga yang hebat. Lalu misalnya Anisa, ya, bicara tentang manusia tapi yang berjenis kelamin perempuan. Lalu aku juga banyak bicara tentang manusia khusus, manusia istimewa, ya, seperti surat Hud, ya, Yusuf, Yunus, Ibrahim, Luqman, dan Muhammad, ya. Ada juga Al-Quran bicara tentang karakter manusia, ya. Ada yang manusia yang berkarakter iman, ya, al-mu'minun. Ada yang berkarakter munafik, ya, al-munafiqun. Ada yang berkarakter kafir, al-kafirun. Nah, ada juga Al-Quran bicara tentang peristiwa yang dialami manusia. Seperti apa? Al-Kahfi. Lalu Isra, ya. Jadi semuanya itu bicara tentang manusia yang sifatnya spesifik khusus. Nah, di surat ini An-Nas, Allah Ta'ala berbicara tentang manusia secara umum, ya. Bicara tentang saya, tentang Kang Wahyu, tentang
surat Bahrul, ya, tentang semua, kita semua. Nah, jadi ini adil, ini adil. Allah Ta'ala tidak hanya bicara manusia secara khusus, tapi dia juga ya mengajak kita semua makhluknya sebagai manusia dari Adam sampai nanti yang terakhir ya dalam menjelang kiamat, semuanya Allah seru, Allah bicarakan dalam surat ini, surat An-Nas. Karena itu surat ini adalah surat yang sangat relevan sepanjang zaman. Nah, hadirin Allah, ada perbedaan pendapat mengenai turunnya surat ini. Ya, ada yang bilang surat ini turun di Mekah, yang bilang itu adalah Qatadah, dan ini diikutin oleh Pak Quraish Shihab. Ada juga yang bilang surat ini surat turunnya di Madinah, ya karena dulu Nabi itu pernah diruqyah pakai surat ini, ya, An-Nas. Nah, ini yang bilang Ibnu Abbas dan diikutin oleh mufasir kontemporer, ya yang terkenal Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Misbah, surat An-Nas mengandung dua tipe hubungan manusia, ya, dua jenis hubungan manusia, ya, yang dijalin oleh manusia, ya, dua relasi yang dijalin oleh manusia. Yang pertama adalah relasi manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikenal sebagai hablum minallah. Dan yang kedua, relasi manusia, hubungan dengan manusia dengan manusia lainnya, yang disebut sebagai hablum minanas. Nah, hubungan ini secara gamblang, dua hubungan ini secara gamblang Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-102. Nah, hablum minallah itu artinya hubungan dengan Allah, ya. Nanti di surat ini, ya, Allah akan memperkenalkan dirinya, ya, perannya kepada kita manusia dengan tiga peran, yaitu Rob, Malik, dan Ilah. Lalu yang kedua adalah hubungan dengan manusia, hablum minanas, ya. Menurut Buya Hamka gitu kan, bahwa hubungan kita dengan manusia merupakan sebuah kepastian. Kita pasti berhubungan dengan manusia. Nah, dalam hubungan tersebut pasti ada kebaikan dan ada keburukan. Nah, dalam surat ini, surat An-Nas, ya, kita diajarkan oleh Allah bagaimana hidup di tengah-tengah manusia, yaitu dengan cara berlindung kepada Allah dari keburukan manusia. Nah, surat An-Nas, ya, bersama surat Al-Falaq sebut sebagai Al-Muawwidhatain atau dua surat perlindungan, ya. Jika ditambah An-Nas, ya, jika ditambah surat Al-Ikhlas, ya, jadi ya tiga, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, surat itu dianjurkan oleh Rasulullah dibaca sebelum tidur dengan cara setelah dibaca disupin ke tangan, kemudian diusap ke seluruh tubuh. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh guru sekaligus ayah dari Buya Hamka, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah sepanjang hidupnya. Ya, jadi Buya Hamka melihat bahwa guru beliau dan ayah beliau, sekaligus ayah beliau, itu kalau bepergian, gitu kan, safar di mana saja, dia tidak lupa dan selalu membaca tiga surat itu sebelum tidur. Ya, nah, apa isi dan makna dari surat ini? Ya, nah, Bismillah, surat ini terdiri dari 6 ayat, ya, 6 ayat. Ya, dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraish Shihab itu membagi surat ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu ayat 1, 2, dan 3. Ya, kelompok ini membahas tentang peran Allah, ya, kepada kita manusia dan alam semesta. Lalu kelompok kedua, ayatnya adalah ayat 4, 5, dan 6, yaitu membahas tentang ada entitas, ada makhluk yang jahat, ya, yang selalu ingin berbuat kejahatan kepada manusia, yaitu setan. Nah, dan kita melalui hal ini diajarkan untuk waspada dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Nah, mari kita bahas satu persatu kelompok itu. Nah, hadirin sekalian Allah,
Kelompok pertama dari surat An-Nas, yaitu ayat 1, 2, dan 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah ya Muhammad, ya, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, dan sembahan manusia. Nah, dalam kelompok ini, ya, 3 ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan perannya kepada kita dengan 3 peran, ya, dengan tiga peran, yaitu sebagai Rob, sebagai Malik, dan sebagai Ilah. Nah, apa itu Rob? Apa itu Malik? Apa itu Ilah? Jadi Rob itu, kata ulama itu, ada yang diartikan sebagai Tuhan, ya. Jadi kalau kita terjemahan gitu kan, maka kita akan menemukan Rob itu artinya Tuhan. Namun hanya Buya Hamka yang langsung secara eksplisit mengartikan Rob itu sebagai Zat yang maha memelihara. Nah, jadi Allah sebagai Rob itu artinya adalah, ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, dan Allah yang melindungi, ya. Jadi hadirin, ketika Allah menciptakan alam semesta ini dan seluruhnya, maksud kita manusia, Allah itu gak lantas berlepas tangan, ya. Allah itu gak lantas diam. Allah itu gak lantas begitu dia pergi, enggak, ya. Dia setelah menciptakan kita, dia tanggung jawab, ya. Dia ikut memelihara kita, ya. Dia ikut menjaga kita. Nah, maka itu, ya, mustahil kita hidup sekarang tanpa pemeliharaan Allah, tanpa penjagaan Allah, mustahil, Pak. Mustahil. Kalau kita tidak dijaga sama Allah, tidak dipelihara sama Allah, niscaya ya kita sudah mustah dari zaman dulu, ya. Apa buktinya firman Allah? Misalnya begini. Contoh nih. Ketika kita terluka misalnya, keluar darah, ya. Darah yang keluar dari badan kita, ya, berapa mili sekalipun, maka tubuh akan memproduksi darah tersebut sesuai dengan yang keluar dari tubuh kita, tanpa kurang sepeser pun, ya. Sangat presisi, ya. Sama apa yang dikeluarin dan apa yang diproduksi sama persis. Subhanallah, gitu kan. Kalau ternyata, ya, yang tubuh kita salah, Pak, salah prediksi, ya, salah ngeluarin, apa itu kebanyakan atau kelebihan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Bisa jadi, ya, kita kekurangan darah, atau bisa jadi kita kelebihan darah. Tapi yang terjadi, ya, jadi adalah semuanya keluar dengan porsinya, ya, semua pas dengan keluar porsinya, tanpa celah sedikit pun. Hebatnya gitu kan. Subhanallah. Kalau seandainya, Pak, ya, peredaran, ya, rotasi bulan itu yang mengelilingi bumi ini bergeser, ya, mendekat atau menjauh 5 cm atau 1 cm sekalipun, ini bumi sudah pasti ada yang banjir, ya, kena pasang, dan ada yang surut. Tapi yang terjadi, bulan beredar di orbitnya sesuai dengan orbitnya. Tidak pernah bergeser dari zaman bahula jutaan tahun lalu, miliaran tahun, sampai sekarang nggak pernah geser. Itu kan pilihan Allah, ya. Itu kan penjagaan Allah, ya. Maka itu bukti dari penjagaan Allah, dan belum lagi segala macamnya Allah, banyak banget penjagaan Allah. Yang kedua, ya, lalu, ya, setelah dia melihara, dia juga melindungi ciptaannya, ya, dari kerusakan, ya, yang menimpa ciptaan tersebut. Nah, jadi Rob itu artinya adalah Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, menjaga, dan melindungi. Lalu peran Allah yang selanjutnya dalam surat ini disebut Malik, ya, Malik.
Malik di sini adalah berbeda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah kan artinya dibacanya Malik dengan 2 harokat. Ini 1 harokat. Kalau di Al-Fatihah itu Malik, ya, itu artinya yang memiliki, yang memiliki, ya, yang memiliki. Dengan Malik artinya raja atau yang menguasai. Maka kalau wajar bagi Allah, ya, ketika dia bisa menjaga, bisa menciptakan, bisa menjaga dan sebagainya, maka dia raja ya wajar. Hanya raja yang bisa menjaga, bisa menciptakan, menjaga dan sebagainya. Hanya raja. Ya. Manusia boleh mengaku raja, boleh. Ya. Tapi dia tidak seperti Allah. Ya. Allah adalah sebenar-benar raja, sebenar-benarnya yang menguasai. Nah, lalu apa? Ilah yang disembah, yang disembah. Setelah dia menciptakan kita, Rob, dia juga menguasai kita, yaitu kan, maka wajar kalau dia tidak sembah, ya. Wajar kalau kita tempat bermohon, kita berdoa kepadanya, wajar. Karena apa? Karena dia yang menguasai kita, karena dia yang menguasai alam raya. Ya. Maka ilah artinya adalah zat yang patut disembah dan tempat kita berdoa, tempat kita memohon kepadanya. Nah, itu 3 peran Allah kepada kita di dunia. Nah, itu kira-kira makna dari kelompok pertama surat An-Nas ayat 1, 2, 3. Nah, kelompok kedua, hadirin Allah, Allah berfirman, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan, ya, setan pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ya. Min syarril minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, dan ayat keempat ini hadirin ada kata syar, ya, yang artinya keburukan atau kejahatan. Kejahatan atau keburukan itu datangnya dari setan. Lalu juga ada kata al-waswas yang artinya bisikan, dan ada al-khunnas yang artinya bersembunyi. Nah, jadi hadirin, di sini Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita, ya, bahwa ada makhluk, ada entitas yang menjadi musuh kita. Ya. Ada entitas, ada makhluk yang nggak seneng kita bahagia, nggak seneng kita senang, nggak seneng kita bahagia, nggak seneng dia. Nah, makhluk ini pengennya kita binasa. Makhluk ini pengennya kita celaka. Makhluk ini pengennya kita menderita, ya. Ya. Makhluk ini, ya, namanya adalah setan. Adalah setan. Nah, setan sendiri, ya, menurut Pak Quraisy itu berasal dari kata syatona, ya, yang artinya jauh atau menjauh, ya. Oleh karena itu, setan seringkali diartikan sebagai entitas yang menjauhkan diri kita dari kebenaran dan kebaikan. Nah, dan setan ini, hadirin, ya, dia, ya, kerjanya adalah bersembunyi, ya. Jadi dia menggoda kita secara sembunyi, secara sir, ya, sembunyi, ya, nggak kelihatan. Dan usahanya itu tamak lelah, terus menerus, ya, menerus, tahap demi tahap, ya. Jadi dia nggak langsung, tahap demi tahap, halus banget, gitu kan? Ya. Sehingga, ya, saking halusnya, ya, saking nggak kelihatannya, nah, maka kita perlahan-lahan, ya, masuk dalam perangkapnya, masuk dalam godaannya, dan kita terjerumus dalam dosa. Nah, keburukan itu dibisikkan oleh setan melalui dada manusia, fi sudur rinas. Ya, setan sendiri ada yang berupa manusia dan jin, minal jin nati wan nas. Ya, jadi itu ada dalam surat Al-An'am ayat 112.
ya. Jadi menurut guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Shodiq itu, setan itu menipu kita Pak melalui 3 tahap. Melalui tiga tahap. Jadi tahap pertama itu, setan itu menyuruh kita itu melakukan keburukan. Ya, misalnya ya suruh mabok, suruh judi, suruh zina gitu kan. Nah, itu jadi itu tahap awal ya, tahap yang paling cetek, ya, tahap yang paling dasar ya. Itu tahap pertama. Level selanjutnya dari tahap itu adalah tahap kedua, yaitu apa? Setan menyuruh kita untuk berbuat baik ya. Lagi setan menyuruh kita untuk berbuat baik, tapi apa? Dengan cara meninggalkan yang lebih baik. Nah, itu setan. Ya, misalnya apa? Misalnya ada orang yang baik banget sama temennya, sama temennya, sama orang itu baik banget, ya. Tapi sama keluarganya, jahat banget, ya. Sama keluarganya pelit banget, gitu kan. Kalau sama orang dia royal, kalau sama orang dia ngasih. Tapi kalau sama anak istrinya, galaknya ampun. Dikit main tabok, dikit main pukul, dikit main ngatain gitu kan. Ya. Ada orang juga yang misalnya sama orang kafir itu belainnya luar biasa, ya. Apa aja dia belain. Ada yang begitu. Ya. Tapi giliran sama orang muslim, galaknya ampun. Galaknya ampun, gitu kan. Orang muslim berbuat salah dikit aja, ngomelnya, cercaannya, makiannya luar biasa. Tapi kalau orang kafir ya, berbuat salah, toleransi, ya. Itu kan demi kebaikan, gitu kan. Dia salah melakukan dualitas, gitu kan. Gitu. Lalu itu yang kedua, ya. Tadi yang pertama adalah dia menyuruh langsung ke keburukan. Yang kedua, dia nyuruh kebaikan, tapi dengan cara meninggalkan yang lebih baik. Yang ketiga ini yang lebih parah. Apa? Talbisul haq bil batil. Nyampurin hak dengan yang batil, nyampurin kebenaran dengan keburukan. Nah, itu yang bahaya, Pak. Yang bahaya banget. Ini kayak baru rame nih masalah beras oplosan. Nah, beras oplosan itu nyampurin beras bagus dengan beras jelek. Ya, itu negara ruginya aja Pak, 99 triliun, hampir 100 triliun. Itu baru negara loh, belum kita yang rugikan. Ya, itu udah berapa triliun? Ya, bisa ratusan triliun. Ya, karena emang nggak kelihatan, gitu, nggak kelihatan, dan itu langsung lama, gitu kan, saking lama. Sehingga Pak, kerugiannya sangat besar banget gitu kan. Nah begitu dengan setan. Ya. Setan juga kerjanya yang level yang tinggi, dia nyampurin kebaikan dengan keburukan, sehingga ya, amal-amal kita yang asalnya yang padahal itu buruk menjadi baik. Itu bahaya banget. Jadi setan tuh ngajakin baik, buruk, baik. Gitu. Buruk, baik, buruk, lama buruk gitu. Nah, orang itu Pak, ya, saking halusnya bisikan ini, gitu kan, ya, kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan mana yang hak dan yang batil, maka mustahil kita bisa lepas dari itu, dari perangkap yang ketiga ini, talbisul haq wal batil. Orang itu, ya perlu kita sering ngaji. Perlu kita dekat dengan orang alim, perlu kita dekat dengan guru kita, ya. Agar apa? Agar kita tidak ditipu setan, gitu. Agar kita tidak ditipu setan. Karena memang begitu halus godaan setan. Nah, dalam surat Al-Falaq itu hadirin, kita menyuruh Allah. Berbeda dengan Al-Falaq ya, perbedaan Anas dengan Al-Falaq gitu ya, bahwa Al-Falaq itu kita menyuruh Allah dengan satu seruan ya. A'udzu birabbil falaq, Tuhannya Al-Falaq ya. Dan di Al-Falaq kita menyeru dengan satu seruan kepada Tuhan, tapi kita berlindung kepada 3 keburukan ya. Beda dengan Anas ya. Anas ini kita menyuruh Allah ya
dengan tiga perannya, Rob, Malik, dan Ilah, namun kita berlindung dari satu keburukan. Nah, di Al-Falaq, Allah kita satu-satu, tapi yang kita minta perlindungan dari tiga hal. Anas ini, kita seru Allah tiga, ya, tapi yang kita mohon kan berlindung dari satu hal. Itu apa? Kejahatan yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa emang kejahatan yang berasal dari dada kita, dari sumber dari internal kita, emang lebih buruk, lebih dahsyat godaannya dibanding dengan yang datang dari luar. Atau bisa jadi begini, surah Al-Falaq, kenapa surah Al-Falaq itu surah Allah cuma tiga perlindungan? Karena tiga godaan Al-Falaq itu adalah godaan yang sifatnya akibatnya hanya dunia, ya, dunia. Tapi Al-Falaq ini, di Anas ini, kita meniru Allah dari tiga sifatnya, ya, tiga perannya, dan kita berlindung dari satu hal, karena yang satu hal ini bisa menyebabkan kita sengsara di akhirat. Itu lebih parah. Nah, makanya kita menyeru kepada Allah dalam surat ini, tiga karakter, tiga sifat, tiga peran, dan kita berlindung dari satu hal. Karena apa? Karena dimensi kerusakan yang dihasilkan oleh godaan setan, itu dimensinya bukan hanya dunia, tapi akhirat. Akhirat adalah prioritas, adalah tujuan dari Allah menurunkan Al-Quran. Nah, begitu. Nah, tapi Allah, sebagai kesimpulan dari paparan saya berikut ini, gitu kan, pada saat ini Allah Ta'ala, kita hendaknya manusia berlindung kepada Allah dari bisikan setan dengan cara pertama ada membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua apa? Yang kedua adalah cepat-cepat, ya, setelah membaca ta'awudz, cepat-cepat meninggalkan aktivitas perbuatan yang mendatangkan setan. Nah, sebab kata Buya Hamka itu, ya, kalau kita nih sedang dimangsa, sedang diintai sama harimau, sama macan, maka berkata pergilah macan, pergi sono, musir doang, nggak cukup. Harus ada upaya, harus ada perbuatan yang dilakukan untuk mengusir macan tadi. Entah itu menyambit, entah itu melempar, entah itu lari, harus ada upaya untuk mengusir macan itu. Begitu dengan setan. Ya. Membaca tahu saja tidak cukup. Harus diiringi dengan perbuatan, ya, upaya untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan tempat-tempat, meninggalkan perbuatan yang bisa mengandung dosa. Itu. Nah, dilanjut, ya, kita juga harus membangun benteng, ya, membangun benteng diri kita agar kita tidak dimangsa setan, tidak diincar oleh setan, ya. Itu dengan cara kata Nabi, yaitu membaca dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Nabi bersabda dalam hadits qudsi, la ilaha illallah ucapanku dan aku adalah Allah. Siapa yang membacanya, maka ia masuk ke bentengku. Dan siapa yang masuk ke bentengku, maka ia aman dari siksaku. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seperti yang dibaca tadi oleh guru sekaligus ayah dari Buya Hamka. Ya. Nah, mungkin itu aja Adrian yang bisa bikin pada hari ini, ya, karena keterbatasan waktu dan ilmu yang saya miliki, hanya ini yang bisa berikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kita semua, ya, bisa terhindar dari bisikan setan dan kita bisa selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'ti man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudillu man tasya bi yadika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa itbaru lailik wa asduatik faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub tulistamal ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahar ala amatik
wa ta'ala ala nusul syariatik batikillahumma rabitataha wa adimutaha wahdiha subulaha wa mulha binurikal ladzi la yakhbu wasrah surul fil imani bik wa jamil tawakkuli alaika wa ahibi ma'rifatik wa amin ala syukur sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.